Ya sekarang kita mau membahas soal bisa nggak sih seseorang itu terhalang sebagai ahli waris? Karena memang ada beberapa hal yang cukup mengganggu sebenarnya di pikiran saya. Kan mungkin tren ya dulu ya, atau mungkin sekarang masih ya. Misalnya ada anak ya, anak ini menjalin hubungan dengan orang lain yang beda agama. Akhirnya dia menikah dan ikut agama orang lain. Berarti kan dia keluar dari agama Islam kan ya. Itu masih punya hak nggak sih tentang warisan dari orang tuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya agak ngantuk, habis makan cabai pedes. Agak pedes. Tapi untuk Anda kita selalu fresh, gitu kan. Apalagi kita sekarang ada produk yang namanya Sangkir Kopiku dan Sangkir Gulaku, yaitu paduan antara rasa dan aroma kopi ulu-bulu yang kemarin kita ke sana langsung ya. Mengundang selera. Wah. Cobain dulu karena testimoni dari teman-teman itu aromanya bukan nendang ya. Kalau nendang berarti sakit. Fresh, menampar, bukan menampar juga sakit juga. Oke, kita sekarang ada di tempatnya Abah Lutfi Biovlog. Kembali nggak? Biovlog Abah Lutfi. Abah Lutfi Sama Biovlog. aja lah. Dan itu adalah proyek mega proyek ya. Karena kita proyek. kolamnya berapa kolam? Bukan mega, proyek-proyekan. Mainan tapi serius tapi mainan. Oh, berapa kolam? Sat? Ada 27 Masya alhamdulillah. Allah. 27 dalam kurun waktu 1 tahun. 1 tahun. Insya Allah. 30 lah, bentar lagi. 30 guys. Mau ikut pelatihannya? Kontak kami. Insya Allah kita akan berkembang bersama UMKM. Kita membahas apa? Nanyain ini. Kebalik ya. Kita mau melanjutkan materi yang kita bahas waktu itu di tempat Kakak Ibnu. Butuh desain printing dan lain-lain, silakan hubungi Kakak Ibnu. Kontaknya ada di mana-mana, silakan cari. Kita membahas soal itu. Kemarin kan sudah bahas soal kenapa seseorang itu, penyebab seseorang menjadi ahli waris. Ahli kan ya? waris. Ada apa aja kemarin? Menikah, Pernikahan yang sah ya. Terus ada lagi soal Perwalian. Wala, ya. wala. Terus pembebasan budak. Nasab. Nasab dulu. Pertama nasab, Dulu. kedua pernikahan yang sah, ketiga perwalaan. Gitu. Ya sekarang kita mau membahas soal bisa nggak sih seseorang itu terhalang sebagai ahli waris? Karena memang ada beberapa hal yang cukup mengganggu sebenarnya di pikiran saya. Kan mungkin tren ya dulu ya, atau mungkin sekarang masih ya. Misalnya ada anak ya, anak ini menjalin hubungan dengan orang lain yang beda agama. Akhirnya dia menikah dan ikut agama orang lain. Berarti kan dia keluar dari agama Islam kan ya. Itu masih punya hak nggak sih tentang warisan dari orang tuanya? Tapi mungkin supaya agak lengkap, mungkin bincang-bincang kita ini berkaitan dengan Warisan. penghalang waris ya. Iya. Penghalang waris atau apa saja yang bisa menghalangi seseorang untuk Mendapatkan warisan. mendapatkan waris. Gitu ya. Oke. Nah, tapi karena tadi yang sudah ditanyakan oleh Bung Destur tentang bagaimana dengan orang yang murtad atau kafir tadi. Ada beberapa penghalang waris. Pertama itu orang yang kafir atau murtad. Kafir atau murtad? Murtad. Nah, itu yang pertama. Kedua, penghalang waris itu
pembunuhan. Pembunuhan. Ya. Orang yang seharusnya dia menjadi ahli waris tapi membunuh. Berarti posisinya sebagai pelakunya kan, dia Ya, membunuh, ya. bukan korbannya. Korban bukan. Nah, ketiga, yang bisa menghalangi waris itu orang yang lahir, anak yang lahir tapi sudah kondisi mati. Kondisinya Meninggal ketika lahir atau ketika lahir. Jadi waktu lahir itu kan ada orang lahir hidup baru mati. oh ya. Ada yang memang kondisinya dari Sudah. rahim itu udah meninggal baru lahir. Jadi posisinya sudah meninggal ketika lahir. Lahir. Gitu maksudnya. Nah, Terus ada juga orang yang terhalang waris itu karena dia menjadi budak. menjadi budak, tapi sekarang nggak ada lagi kayaknya. Ya walaupun ini tidak menjadi pembahasan yang detail ya, tapi orang itu kalau menjadi budak dia tidak bisa menjadi hak warisnya hilang. Hak warisnya hilang. Jadi kalau perbudakan itu menyebabkan hak warisnya hilang. Nah, tapi sambil nanti kita coba kupas ya. Nah, yang pertama itu tentang orang yang murtad. Rasulullah SAW itu bersabda, la yarisul muslimu kafiro walal kafiru muslima. Artinya orang Islam itu tidak bisa mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam. Jelas itu berarti. Gamblang. Ya, gamblang. Nah, makanya ada kadang-kadang menjadi agak tersentuh ya. Itu secara nasab kan dia anak kandung, misalnya gitu. Ya, maka disinilah perintah Allah tadi untuk menjaga keluarga kita. Ku angfusakum wa ahlikum naro. Gitu. Jadi ini memang ada hukum khususnya kalau ada orang yang murtad dari Islam, maka hak pewarisannya hilang. Sampai segitunya, makanya Iya. kasihan. Iya. Makanya cinta ya boleh cinta, tapi tetaplah diperhatikan. Jangan cinta buta. Jangan cinta buta ya. Mengerikan juga soalnya pemurtadan itu kan ya nggak cuma terjadi dengan kasus tadi itu kan, bisa dengan kasus yang lain. Iming-iming apalah dan lain-lain. Akhirnya pisah dari agama kita. Oke. Itu nomor satu. Satu. Terus yang kedua tadi apa tadi? Yang soal bayi. Jangan bayi lahir dulu. Pernikahan lah ya, perzinahan. Perzinahan termasuk yang memutus Perzinahan termasuk yang memutuskan nasab. Memutuskan menjadi penghalang untuk mendapatkan waris. Ya. Nah, kalau kemarin sebab orang mendapatkan waris itu kan sebabnya pernikahan yang sah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau pernikahannya tidak sah? Ya berarti nggak terjadi pertukaran hak. Nah, gitu. Jadi pernikahan yang tidak sah itu tidak menyebabkan untuk mendapatkan waris. Ada banyak pernikahan yang tidak sah. Tidak sah itu pengertiannya mungkin tidak ngerti kemudian dibatalkan gitu, nggak sah itu. Misalnya gini, kalau ada dia saudara aslinya, misalnya nih, ini saya kasih contoh, misalnya suami istri punya anak laki perempuan, tapi tiba-tiba pisah tempat gitu, entah ada sebab apa, kemudian gede nikah. Begitu setelah dicek ternyata keluarga saudara kandung, otomatis itu batal. Jadi pernikahannya batal, dia harus dipisahkan, harus diceraikan karena pernikahannya tidak sah. Paham. Gitu. Sama dengan misalnya begini, pernikahan tidak sah itu misalnya berpoligami. Poligami yang gimana dulu? Yang gimana ini? Poligami yang menggabungkan dua saudara. Atau menggabung dua saudari ya, dua perempuan kakak beradik dinikahi dua-duanya, itu tidak boleh. Dalam satu waktu kan ya? Ya dalam satu waktu. Kalau misalnya nikah sama kakaknya, meninggal dulu, kemudian kakaknya ini ternyata takdir Allah meninggal terus nikah lagi, ya tidak apa-apa.
Tapi kalau kakaknya masih status sebagai istri dan tidak meninggal, terus dia nikahin lagi adiknya, tidak boleh. Harus salah satunya. Ya. Gitu. Atau ada kasus lain? Atau yang tidak boleh sih misalnya menggabungkan antara bibi dengan ponakan. Bibi dan ponakan berarti ada hubungan apa ini berarti? Bibi Ya, dan ponakan. Ponakan itu kan misalnya begini. Kita punya kakak adik nih. Ya. Saya punya, misalnya kakak adik ini punya anak. Ya. Ini kakaknya dinikahi, ponakannya dinikahi. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena ada hubungan Darah. Gitu. Itu kalau terjadi harus dipisahkan. Emang ada kasusnya? Ada dong. nikahin bibinya terus ponakannya dinikahin Kan juga. ada unik juga. Nah, yaitu namanya nikah ini memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terjadi maka harus dibatalkan salah satunya. Karena status mereka yang ada Masih hubungan keluarga. Masih keluar status darahnya masih ada. makanya kalau mau nyari istri cari dulu seluk-beluknya nasabnya ya. Bener enggak? Jangan-jangan ada hubungan darah itu. Iya, jadi kalau pernikahannya itu dia nikah dua boleh. Poligami itu boleh dalam agama kita, Ya. tapi jangan menggabungkan Dua dua orang, istri ya. itu dari saudara atau menggabungkan bibi dengan ponakannya. Ya, Tidak boleh. bibi dan ponakan tuh mahram ya. Iya, mahram. Nah, makanya nggak boleh nanti kalau terjadi itu harus dibatalkan satu. Kalau tidak, maka yang satu pasti hukumnya nggak sah. Iya. Nah, kalau diterus-teruskan gimana? Ya gimana kalau pernikahan tidak sah? Statusnya jadi Bisa jatuh kepada perzinahan. ngeri juga. Tapi kalau nggak tahu, Nah, baru kasih tahu nih. ya yang nggak tahu tuh Nggak tahu diputuskan, segera diputuskan. Makanya kemarin yang kita sampaikan tentang sebab mendapatkan waris itu pernikahan yang sah. Sah ini Sah. menurut agama yang paling utama. Keduanya untuk kelebihannya tuh ya harus sah menurut Administrasi negara. Ya. Nah, itu yang nomor 2, Karena perzinahan ya. perzinahan. Yang ketiga itu pembunuhan. Statusnya membunuh. Orang ini membunuh keluarganya atau gimana? Ya, orang tuanya. Orang tuanya berarti. Nah, ya atau siapa saja sebagai pewaris. Jadi misalnya begini, sekarang ini kan zaman agak Rebutan gimana warisan ya? mungkin ya. Akhirnya dendam. Sekarang zaman agak gimana? Agak gimana? Ada anak membunuh orang tua. Pernah dengar itu? Sering kayaknya. Nggak cuma sekali 2 kali. Di TV itu ya, di berita itu. Kan sering kita sering dengar terjadi. tuh. Ada anak berani membunuh orang tua. Untuk apa? Mengambil hartanya. Nah, padahal kalau orang itu pembunuh itu gugur haknya menjadi ahli waris. Sudah kayak sinetron aja ya. Ya, memang begitu. Makanya ini hubungan keluarga itu memang harus dijaga dengan baik sehingga jangan sampai mengakibatkan tadi pertikaian tadi. Ya itulah, dinamika keluarga kan masih ada selisih pendapat mungkin ya. Ini anaknya gini, nggak usah dikasih aja lah. Ini marah juga. Nah, tapi ini menjadi penghalang apa? Hak sebagai ahli waris. Sebagai ahli waris. Jadi dia terhalang, nggak bisa mendapatkan waris kalau Statusnya dia membunuh ya, orang pembunuh yang harusnya hartanya dia dapat warisannya. Itu yang berikutnya adalah yang berikutnya tadi apa? Lahir dalam keadaan anak dulu ya. Anak dulu lahir dalam kondisi meninggal. Kondisi meninggal. Ya kalau meninggal ya memang bukan sebagai pewaris, bukan ahli waris, orang yang menerima waris karena dia lahir dalam keadaan meninggal. Jadi Jelas kalau yang menjadi ahli waris itu orang yang menerima waris harusnya orang yang masih hidup. Itu sudah dibahas, tengok di atas linknya. Bahwasanya orang itu berhak menjadi ahli waris ketika ada yang meninggal dan dia masih hidup. Nah, ada yang memberi, ada yang menerima. Kemudian yang kelima apa? Perbudakan. Gimana perbudakan? Pernah dibahas kemarin ya? Sebenarnya perbudakan ini ada salah seorang ulama ahli fikih kita itu namanya Imam Wahbah Az-Zuhaili itu profesor. Wah, terkenal sekali itu kitabnya, sangat mendunia. Nah, apa itu? Fiqhul Islami ya. Islam. Nah, beliau salah satunya dalam bab-bab perwalaan itu, perbudakan itu beliau nggak terlalu detail karena memang hari ini
secara internasional mungkin ya. konsensus internasional, hukum internasional itu memang perbudakan sudah nggak ada. Jadi kalau kita bicarakan perbudakan ya seperti membicarakan sesuatu yang nggak ada. Tapi dalam Islam itu diperjelas bahwa perbudakan itu menyebabkan hilang hak perwarisan. Ya mungkin buat generasi milenial lah ya. Untuk sekedar tahu lah ya. Biar tahu, soalnya kan sekarang referensinya kan Google, dikit-dikit Google, ini Google. Kitab-kitab zaman dulu itu bahasnya detail sekali. Makanya jangan sampai nggak tahu perbudakan itu dalam Islam diatur. Nah, satu lagi yang terakhir. Waris itu tertutup karena penghalang itu karena mahjub, terhalang oleh ahli waris lain. Jadi mahjub itu ada mahjub secara menyeluruh, ada mahjub yang mengurangi. Terhalang menyeluruh, ada yang menghalangi seluruhnya. Misalnya begini. Seorang cucu itu tidak bisa mendapatkan waris kalau ada anak laki-laki. Sudah habis dibagi di situ berarti. Terhalang oleh anak laki-laki. Atau seorang kakek atau nenek tidak bisa karena terhalang oleh bapak dan ibunya. Ya, tertutup dia. Nah itu mahjub seluruhnya. Apalagi yang bahkan yang lain. Tapi ada yang mahjub sebagian. Misalnya gini. Seorang ayah atau suami, seorang suami itu bagiannya setengah harta waris dari istrinya. Kalau istrinya meninggal duluan. Kalau dia tidak punya anak. Kalau dia punya anak beda Kalau lagi. dia punya anak, dia dapatnya 1/4. Jadi namanya mahjub nukson, sebagian aja yang terkurangi. Nah, jadi ada 6 itu yang menyebabkan orang terhalang untuk mendapatkan waris. Itu jadi teman-teman jangan bingung kalau menentukan ini dapatnya enggak, ini dapat enggak. Silakan nanti di review lagi siapa yang berhak dapat warisan seperti kita bahas di episode sebelumnya. Dan juga sekarang dievaluasi siapa saja yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Tadi yang keluar dari agama, kemurtadan, terus perzinaan, karena hubungan itu akhirnya anaknya tidak mendapatkan hak warisan. Terus yang ketiga soal pembunuhan. Si anak misal membunuh orang tuanya, berarti si anak ini sudah tidak punya hak sebagai ahli waris. Terus berikutnya yang keempat soal perbudakan. Itu sebagai wawasan saja tidak mendapatkan hak waris juga. Terus yang keempat soal yang kelima tadi anak yang meninggal lahir dalam keadaan meninggal. Yang meninggal dalam keadaan lahir dalam keadaan meninggal. Tidak dapat warisan. Yang berikutnya karena terhalang tadi dia. Terhalang oleh ahli waris yang lain. Ya, semoga mencerahkan. Nanti kita bahas yang tema berikutnya soal rahasia. Silakan disimak terus, subscribe, like, jangan lupa hidupkan notifikasinya karena kita akan membahas secara runtut tentang waris supaya teman-teman nggak bingung karena pertanyaan itu kebanyakan sama kasusnya. Dan ilmu yang pertama kali diangkat tentang waris. Masya Allah. Iya ya. Iya, makanya perlu diulang-ulang. Kalau pelatihan bisnis itu banyak sekali, pelatihan apa? Banyak lah, bisnis itu sekarang sangat macam-macam variasinya ya. Dan itu sering, tapi pelatihan soal gimana sih bagi waris masih bingung. Ya, oke. Semoga sebagai saran juga buat kami belajar lagi, buat teman-teman juga mungkin yang belum tahu belajar pula. Semoga manfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan juga nikmati. Kalau beli dua gini dapat diskon loh. Beli dong. Stop ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.